Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Anak-anakku sekalian, kelas 10, semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita pada materi hari ini, yakni meneladani perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Madinah. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang perjuangan dakwah Rasulullah di Mekah pada semester ganjil. Nah, diharapkan siswa bisa memahami makna perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah, menganalisis faktor-faktor keberhasilan dakwah Rasulullah di Madinah, dan menunjukkan sikap ukhuwah atau persaudaraan dalam kehidupan. Ya, memahami perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah. Apa yang dilakukan Nabi ketika memulai dakwah di Madinah, ketika beliau hijrah dari Mekah ke Madinah, diikuti oleh beberapa sahabat seperti Abu Bakar, ya, kemudian sahabat Ali, kemudian dan beberapa sahabat-sahabat lainnya, untuk memulai strategi dakwah awal mula keberhasilan dakwah Nabi di Madinah. Wafatnya istri Khadijah yang tercinta dan pamannya Abu Thalib yang membuat Nabi menjadi sedih, karena kedua tokoh tersebut, yakni istrinya dan pamannya, merupakan pembela dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika berdakwah. Beban Rasulullah dalam berdakwah semakin berat, menyebarkan syariat Islam semakin berat. Di sisi lain, penduduk Madinah atau Yasrib memikul tanggung jawab bagi keselamatan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang mendorong Nabi dakwah ke Madinah? Pertama, pada tahun 612 Masehi telah datang 13 orang penduduk Madinah menemui Rasulullah di Bukit Aqobah. Mereka berikrar untuk masuk ke dalam agama Islam. Pada tahun berikutnya, 622 Masehi, datang lagi sebanyak 73 orang dari Madinah ke Mekah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, yang pada awalnya mereka datang untuk melakukan ibadah haji, tapi kemudian menjumpai Rasulullah dan mengajak beliau agar hijrah ke Madinah. Mereka berjanji akan membela dan menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya, serta melindungi keluarganya seperti mereka melindungi anak dan istri mereka. Faktor lain yang mendorong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah dari kota Mekah adalah pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy kepada Rasulullah dan para pengikutnya. Pemboikotan yang dilakukan oleh para orang kafir Quraisy seperti melarang setiap perdagangan atau bisnis dengan pendukung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dilarang jual beli dengan kaum muslimin kala itu. Tidak boleh membeli dagangannya pengikut Nabi, tidak boleh bekerja sama
dengan pengikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, diboikot. Kedua, tidak seorang pun berhak mengadakan ikatan perkawinan dengan pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau orang Muslim. Kemudian ketiga, dilarang keras untuk bergaul dengan pengikutnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dilarang bergaul, istilahnya didiamkan, tidak mau diajak bicara, tidak mau dijumpai. Dan yang keempat, musuh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam harus didukung dalam keadaan bagaimanapun. Nah ini ya yang mendorong Nabi untuk hijrah ke Madinah untuk menyusun kekuatan. Pemboikotan tersebut tertulis di atas kertas sahifah atau plakat yang digantungkan di dinding Ka'bah dan tidak akan dicabut sebelum Nabi Muhammad menghentikan dakwahnya. Keras pertentangan dari orang-orang kafir Quraisy. Teks perjanjian tersebut disahkan oleh semua pemuka kaum Quraisy dan diperlakukan dengan sangat ketat. Blokade tersebut berlangsung selama 3 tahun dan sangat dirasakan dampaknya oleh kaum muslimin. Jadi bukan hanya waktu 1 bulan, 2 bulan, 1 tahun, itu lama. Nabi berdakwah di Mekah, dijauh oleh orang kafir Quraisy. Mereka berupaya bagaimana menghentikan dakwah Nabi, ya. Diboikot dengan cara tidak boleh bergaul dengan mereka, melakukan jual beli dengan pengikut Nabi, tidak boleh menikahi kaum muslimin, ya. Tidak boleh berteman. Nah, dan setiap orang yang musuhi Nabi harus didukung penuh. Nah, ini diberlakukan selama 3 tahun. Berat yang dirasakan oleh Nabi. Akhirnya Nabi memutuskan dan diajak oleh beberapa sahabatnya untuk hijrah ke Madinah menyusun kekuatan dakwah di Madinah. Substansi dakwah Nabi di Madinah. Yang pertama, apa yang dilakukan Nabi dakwah di Madinah? Membina persaudaraan antara kaum Ansor dan Muhajirin. Ya. Kehadiran Rasulullah dan kaum Muhajirin sebagai pengikut Rasulullah yang hijrah ke Mekah, dari Mekah ke Madinah, mendapatkan sambutan hangat dari penduduk kaum Madinah. Kaum Madinah atau disebut kaum Ansor. Kemudian kaum Muhajirin adalah pengikut dari Mekah hijrah ke Madinah. Nah, Muhajirin pendatang, kaum Ansor adalah penduduk yang menerima tamu dari penduduk Mekah. Mereka memperlakukan Nabi Muhammad dan kaum Muhajirin seperti saudara mereka sendiri. Mereka menyambut Nabi Muhammad dan kaum Muhajirin dengan penuh rasa hormat, selayaknya tuan rumah menyambut tamunya. Bahkan mereka menyambutnya dengan syiar Tola'al badru alaina dan seterusnya. Yang dia telah muncul bulan purnama dari Saniyatil Wada'i. Kami wajib bersyukur selama ada engkau yang menyeru kepada Tuhan, wahai yang diutus kepada kami, engkau lah telah membawa sesuatu yang harus kami taati. Sejak itu kota Yasrib diganti namanya oleh Rasulullah dengan sebutan Madinatul Munawwarah. Jadi sebelum disebut kota Madinah, itu dulu disebut kota Yasrib, ya, kota Yasrib. Kemudian diganti oleh Nabi menjadi Madinatul Munawwarah atau sekarang dengan istilah umumnya adalah kota Madinah. Strategi Nabi mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar untuk mengikat setiap pengikut Islam yang terdiri dari berbagai macam suku dan kabilah, ya, senasib seperjuangan dengan semangat persaudaraan Islam. Rasulullah mempersaudarakan Abu Bakar dengan Khadijah ibnu Zuhair, Abu Talib dengan Mu'adz bin Jabal, Umar bin Khattab dengan Ibnu bin Malik, dan Abi Talib dipilih untuk menjadi saudara beliau sendiri. Nah ini bahkan sampai ada, ya, saudara kaum Ansar menawarkan kepada kaum Muhajirin ketika mereka belum mempunyai pasangan untuk memilih pasangan yang mana dia sukai untuk diceraikan. Kemudian bila belum mempunyai persawahan atau perkebunan, mereka dibagi menjadi 2 untuk diberikan kepada saudaranya separuh dari sawahnya atau kebunnya. Ini mereka memperlakukan saudara kaum
muhajirin seperti lainnya saudara mereka sendiri dari kaum Ansar. Kemudian yang berikutnya yang dilakukan adalah membentuk masyarakat yang berlandaskan ajaran Islam. Jadi bagi penduduk Madinah silahkan memeluk agama yang mereka yakini. Ya, bagi yang beragama Islam diperlakukan dengan baik. Bagi yang menganut agama Nasrani silahkan. Bagi yang beragama Yahudi silakan untuk memeluk agamanya sesuai dengan keyakinannya. Dan Nabi memperlakukan azan, ya, mengumandangkan azan, Bilal ditegakkan syariat azan, ya, kemudian sholat, ya, zakat dan puasa. Yang berikutnya adalah menegakkan prinsip-prinsip kemanusiaan. Mungkin itu saja dakwah substansi dakwah Nabi di Madinah. Untuk berikutnya kita akan melakukan pembahasan tentang strategi dakwah Nabi di Madinah. Semoga tayangan video ini membuat kita semakin cinta kepada Nabi, ya, mengetahui hal-hal apa saja yang membuat Nabi hijrah ke Madinah. Semoga bermanfaatnya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.